Kabar Teona gimana? Teona sampai saat ini alhamdulillah sehat guys. Sehat walafiat. Jadi gue live bentar. Buat apa ya? Buat kita bahas bareng-bareng tentang Senora guys. Karena orang pasti bertanya-tanya kan kenapa Teona, kenapa Senora bisa nggak bertahan, dan pastinya kalian merasa kesal, merasa marah, merasa sedih. Nah, ketika kalian merasa hal itu, pasti kalian mencari seseorang yang disalahkan, ya kan? Ya, pasti mencari seseorang yang disalahkan kenapa bisa mati, ya kan? Kalian sedih, marah, kesal sama, apalagi gue yang ngerawatnya, gue yang bertanggung jawab sepenuhnya tentang Senora, guys ya. Expert udah tahu kok, expert tahu guys. Gue setiap ada masalah tentang harimau, gue langsung tanya di expert, itu pasti nanya ke dia. Karena gue tuh ngelakuin hal sesuatu bukan karena gue sendiri yang pengen atau gue yang ngebuka jalan untuk melakukan sesuatu, enggak. Gue tuh ngikutin track yang udah ada guys. Gue tuh ngikutin track yang sudah ada ya. Jadi gue nggak pernah ngelakuin sesuatu hal yang baru tanpa persetujuan atau enggak tanpa advice, masukan dari orang-orang hebat gitu. Jadi gue ceritain deh intinya dikit sebelum kalau gue upload ke YouTube, karena masih banyak data yang dikumpulin biar lebih lengkap. Karena kirim ke lab itu nggak bisa sehari 2 hari, bisa seminggu malah kan kirim ke lab ya. Jadi ceritanya gini guys. Jadi ceritanya tuh, apa gara-gara makan daging wagyu? Bukan gara-gara makan daging wagyu. Kalau gini deh, kasarnya kalau misalkan ada faktor eksternal yang gue lakuin salah ke Senora, pasti Teona juga kena guys. Nah ini alhamdulillah Teona nggak kenapa-napa. Jadi daging wagyu bukan masalah ya, bukan masalah ke harimau, karena Teona nggak masalah sama dagingnya gitu. Jadi masalahnya, ceritanya gini deh. Ceritanya jadi ini tanggal berapa sih sekarang? Sekarang kan tanggal 25 ya. Senora itu kemarin meninggalnya tanggal 24. Tanggal 23 malam itu gue masih main sama Senora malam-malam tuh ya. Kita harus kuras tenaga mereka biar mereka tidur. Kalau mereka nggak capek, dia gak akan tidur dengan pulas. Dia gak akan istirahat dengan benar. Malam-malam bangun ngerengek gitu, masih ada energinya. Karena harimau umur segini tuh lagi waktunya explore, ingin main ya, ingin main. Jadi harus diajak main, asal ada stimulasi ke otaknya buat tetap aktif ya. Terus malamnya gue main tuh ya, tanggal 23 malam main. Terus tanggal 24-nya tuh 24-nya kiper cerita waktu cerita pada jam 9 pagi ceritanya Senora dari jam 5 pagi udah sedikit beda, lemes ya. Padahal jam 4 subuhnya itu dia nyusu, itu masih normal, nyusu bagus, aktivitas bagus ya, masih normal jam 4 subuhnya. Terus jam 5 subuhnya itu dia mulai kelihatan lemas, mulai aneh, tapi kita masih lihatnya kayaknya kecapean atau enggak, kayaknya Senora lagi nggak mood main lah gitu, pengen tidur lagi gitu. Nah, sampai jam 9 sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi ini yang komen sembarangan gue capture ya. Yang syalalala 10 hari mau baru lahir udah diulang emang goblok. Oke, capture 1. Terus jam 9 lemes kan, lanjut nih. Ini udah lemes, muntah pup. Muntahnya asal muntah susu, terus juga pup bagus, keluar fesesnya kotoran itu masih bagus. Sampai terus-terusan muntah pup sampai akhirnya tinggal lender doang karena udah gak ada isinya.
terus di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, drop, meninggal aja gitu. Singkat ceritanya penyebabnya. Kemarin kita udah otopsi. Ini bukan hasil official ya, tapi kita masih nunggu hasil lab. Jadi kita lihat penyebab dugaan sementaranya ya. Jadi kita cek otopsi, dicek virus juga ya. Kemarin kita cek virus itu Panle, virus mematikan buat kucing. Dites dari anusnya, karena kan kalau Panle itu menyerang usus ya, dan pencernaan itu negatif. Alhamdulillah virus Panle negatif. Virus Parvo juga negatif. Virus FIP juga negatif. Jadi virus-virus berbahaya yang 3 gua tadi sebut itu negatif. Jadi bukan virus. Udah tes, tapi kita nanti tes lebih lanjut dengan memakai sampel anggota tubuh dari Senora ya, organnya, buat di tes lebih lanjut, lebih dalam, apakah itu pasti bukan virus ya. Lagi diurusin. Terus abis itu apa lagi? Bawa ke rumah kemarin, otopsi organ-organnya bagus, ususnya bagus, livernya bagus. Kalau misalkan kena virus Panle itu ususnya rusak ya kan. Kalau kena virus Panle ususnya rusak, sedangkan ususnya alhamdulillah nggak rusak, sehat walafiat. Jadi bukan bakteri, bukan gara-gara makan atau minum salah ya, karena si ususnya alhamdulillah sehat ya, ususnya bagus. Terus juga liver, kita cek livernya, livernya nggak keracunan, tapi ada yang berbeda, ada sesuatu di paru-paru sih. Kemarin paru-parunya benar-benar rusak gitu. Jadi di parunya rusak. Nah, ini ada 2 dugaannya antara virus atau enggak kelainan lahir ya, kelainan genetik. Karena dulu kakak-kakaknya Senora yang lahir duluan itu pernah ada masalah di paru-paru, yang anaknya mati itu, yang mati di awal itu pernah ada kelainan paru-paru ya untuk kakaknya Senora. Jadi paru-parunya yang satu normal, satu enggak, kecil banget. Nah gitu kan. Jadi untuk sementara waktu kita dugaannya masih faktor internal dari bodinya Senora. Ini yang komen-komen kenapa sih umur sekecil itu sangat rentan malah bebas zaman masa. Oh ya, tahu banget ya Andre si Manung Khalid. Iya hebat bener, tahu ya. Udah pernah ngeliat harimau gitu. Ini kalian tuh ngasih tahu atau gimana sih? Atau udah pernah ngurus harimau atau gimana sih gitu? Gue aja yang pernah ngurus harimau, yang ngeliat harimau, setiap ada tindakan itu tanya dulu the expert loh guys ya. Gue tanya dulu the expert loh kalau mau ada tindakan. Kalian bisa lihat di vlog nih, kalau misalkan gue ada sama expert kayak hari ini boleh makan gak, hari ini boleh ada tamu gak, hari ini boleh ngapain gak gitu. Gue tanya dulu, gak langsung ambil tindakan coy, gila aja. Enggak lah, gak usah di off komennya, kita lihat netizen Indonesia yang sekarang jadi expert semua ya. Hebat, ketahuan ya netizen kayak gimana kelakuannya. Yang disamain sama baru manusia, kalian tuh gimana ya, bodoh atau gimana ya? Harimau umur 2 bulan itu gak sama manusia umur 2 bulan. Gak sama. Mungkin harimau umur 2 bulan itu sama orang umur setahun sama 2 tahun. Anak orang umur 1 2 tahun. Anak orang setahun 2 tahun emang kalian taruh di kamar terus, gak boleh jalan-jalan, gak boleh main? Gak mungkin kan. Jangan disampai sama orang lah. Orang umur 2 bulan sama harimau umur 2 bulan gak sama. Itu udah kelihatan, kalian itu gak taunya udah. Aduh, kacau banget. Gue bukannya gak usah dengerin, gak mau baca, cuman pengen tahu aja orang Indonesia tuh kayak gimana reaksinya gitu.
emang emang dikira kalian di kebun binatang atau enggak di Suaka Marga Satwa itu harimau beranak berhasil gede gitu? Enggak guys. Di Indonesia aja ada satu tempat cagar alam Badak Jawa itu kelahiran 8 baru berhasil. Cuman mereka nggak konten, nggak publish. Kalau gua kan pengen kasih lihat gitu ya, perjalanannya kayak gimana, perjalanan susah apa. Kalau kalian nggak kuat, emosional nggak kuat nih ngikutin perjalanan kita konservasikan, kita jerih payah ngurus harimau, kalau nggak kuat jangan ngikutin, karena emang capek. Bukan capek dari duit doang, tapi hati lebih capek di sananya. Karena ya kalian tahu sendiri lah. Teona alhamdulillah sehat guys. Teona alhamdulillah sehat. Kemarin Teona udah cek sih sehat ya. Secara fisik kita belum cek ambil darah, takutnya ada kenapa-napa Teona. Tapi kemarin dicek aman sih. Karena apa sih? Lu jelasin guys. Kita lihat hasil lab aja, bukti konkretnya. Tapi dugaan sementara, sekali lagi gue ngomong nih, dugaan sementara internal dari bodinya, dari bodinya Senora atau dari keturunan genetiknya kelainan paru-paru. Itu baru dugaan. Kalau semua virus itu negatif, kalau semua bakteri atau penyakit itu negatif. Karena sejauh ini kita ngecek virus itu negatif semua, lambungnya juga nggak masalah, lambungnya nggak ada kelihatan kena bakteri atau virus guys. Ya, jadi bukan karena pengunjung kesini, bukan karena diajak main keluar guys. Harimau kalau misalkan di kandang terus, emang kalian mikir gimana sih? Nggak boleh main gitu, nggak boleh jalan-jalan. Itu waktu-waktunya mereka tuh pengen main, pengen explore di hutan. Emang harimau ditaruh di gua terus gitu? Enggak lah guys, gila. Umur 3 minggu sebulan juga mereka jalan udah pada ngerayap semua keluar gua aja guys. Sedangkan itu kan rumput dan tanah di hutan juga ada bakteri kan. Jadi nggak steril banget. Kalau kalian paru-paru kenapa baru tahu sekarang? Ini pertanyaan dari si Angelers. Kalian paru-paru, kita bisa ngeliat paru-parunya aneh atau enggak itu kalau di black. Kalau di black itu baru ketahuan kelainan paru-paru, dan sebelumnya itu nggak ada gejala. Kan dirawat sama ekspor 11,5 ya guys ya. Ya harusnya kalau misalkan dirawat sama ekspor juga harusnya ketahuan. Karena ini nggak ketahuan, emang berarti emang susah ditemuin. Karena kalau mau lihat paru-parunya harus di black dulu guys. Stop please, harimau bukan binatang peliharaan. Emang bukan binatang peliharaan, siapa bilang harimau binatang peliharaan? Kalian kalau mau nyala kucing, lihat aja kucing jalanan deh, street cat gitu. Emang mereka begitu lahir di tempat yang steril, diem terus di box? Enggak, udah pada jalan-jalan, apalagi tong sampah. Mereka maksudnya udah explore lah, umur segitu udah ada waktunya. Dan gue tuh ngerawat harimau tuh nggak satu dulu ya. Dari indukan lain ya, dari indukan lain itu selen, itu beda indukan ya kan. Alhamdulillah dari kecil sampai besar. Esa Jinora juga dari kecil sampai besar. Tapi anaknya Esa Jinora ini bermasalah. Jadi ya begitu. Faktor genetik tuh bukan berarti Esa Jinora ada masalah, tapi bisa jadi mereka nggak cocok darahnya guys. Ya, nggak cocok.